Aso dan oso. Partikel aso dan oso dilekatkan pada kata kerja dan mempunyai fungsi untuk menggabungkan dua kalimat sesuai dengan urutan kegiatan. Dalam bahasa Indonesia, aso dan oso bisa diartikan sebagai dan atau lalu. Contohnya adalah gada yang artinya pergi menjadi gaso yang artinya adalah pergi dan atau pergi lalu. Oh iya, aso ini digunakan jika akhirannya itu vokal A atau O yang horizontal. Contohnya gada kan A, jadi pakainya aso. Sedangkan oso digunakan untuk selain A atau O, yaitu O yang seperti ini, vertikal, U, I, dan heso digunakan jika akhirannya adalah hada. Contoh lainnya adalah manada, yang artinya adalah bertemu menjadi manaso, yang artinya bertemu lalu. Contoh kalimatnya adalah 오늘 저녁은 밖에 나가서 먹을까요? 먹을까요? Yang artinya adalah bagaimana kalau hari ini kita keluar lalu makan? 오늘 itu artinya hari ini. 저녁 itu artinya malam. Partikel topik. Pakai itu artinya di luar. Nagaso itu artinya keluar, lalu. So-nya di sini sebagai lalu atau dan. Mogel kayo artinya adalah bagaimana kalau makan. Atau maukah makan. Intinya menawarkan seseorang untuk makan. Kemudian contoh lainnya adalah anio. Kenyang jiweso mogoyo artinya adalah tidak, makan saja di rumah. Anio artinya tidak, kenyang itu artinya saja, jib itu rumah, eso artinya di. Jadi kalau digabung ini jibeso artinya di rumah. Mogoyo itu artinya makan. Contoh kalimat lainnya adalah 가족들에게 선물을 보냈어요. Artinya adalah apakah kamu sudah mengirim hadiah ke keluargamu? Ke keluarga-keluargamu atau ke saudara-saudaramu juga bisa. 가족들 itu artinya keluarga. Saudara-saudara juga bisa. Ege itu artinya ke. Jadi 가족들에게 artinya ke saudara-saudara. 선물 itu artinya hadiah. Partikel objek. 보냈어요 artinya adalah apakah sudah mengirim. Sudah mengirim juga bisa jika tanda tanya ini dihilangkan. Kemudian 네, 옷을 사서 보냈어요. Artinya ya, sudah membeli baju dan mengirimkannya. 네 itu artinya ya. 옷 itu artinya baju. Partikel objek. 사서 itu artinya membeli dan atau membeli lalu. 보냈어요 artinya sudah mengirim. 비교해 보세요 artinya mari kita bandingkan atau coba kita bandingkan. Aso, oso, dan go sama-sama digunakan untuk menghubungkan dua kalimat yang berurutan dan sama-sama memiliki arti dan atau lalu. Contohnya adalah 백화점에 가서 친구를 만나요. Artinya adalah saya pergi ke mall lalu bertemu teman. 백화점 itu artinya mall, itu artinya ke, gaso itu artinya pergi lalu atau pergi dan juga bisa. 친구 itu teman, artinya partikel objek, manayo artinya bertemu. Sepadan dengan kalimat ini, 백화점에 가요 artinya pergi ke mall,
ke 백화점에서 친구를 만나요. Artinya bertemu teman di mall tersebut. Ke itu waktunya itu atau tersebut, 백화점 itu mall, eso artinya di. Jadi gabung ke 백화점에서 itu di mall itu atau di mall tersebut. 친구 itu artinya teman, lalu partikel objek 만나요 artinya pergi. Contoh lagi, 백화점에 가고 친구를 만나요. Ini adalah contoh yang pakai go. Artinya juga sama. Pergi ke mall lalu bertemu teman atau dan bertemu teman. 백화점 itu artinya mall, itu ke. Go itu artinya pergi dan atau pergi lalu. 친구 itu teman, rel itu partikel objek, 만나요 itu artinya bertemu. Kalimat ini setara dengan kalimat setelahnya. Contoh kalimat lain adalah 백화점에 가요 그 후에 친구를 만나요. Artinya adalah pergi ke mall. Setelah itu bertemu teman. 백화점 itu artinya mall, itunya ke. Artinya ke. 가요 artinya pergi. Ke itu artinya itu, hu itu setelah, itu artinya pada. Jadi digabung ke we, artinya setelah itu. 친구, teman, rel objek, 만나요, artinya bertemu. Contoh lagi, 친구를 만나서 공부해요, artinya bertemu teman dan belajar. Atau bertemu teman lalu belajar. 친구 artinya teman, rel partikel objek, 만나서 itu artinya bertemu dan atau bertemu lalu. 공부해요 artinya belajar. Kalimat ini juga setara dengan kalimat setelahnya atau kalimat ini. 친구를 만나요. 그 친구와 함께 공부해요. Artinya adalah bertemu teman, belajar bersama teman tersebut. 친구 artinya teman, rel partikel objek, 만나요 artinya bertemu. Ke itu artinya itu atau tersebut, 친구 itu teman, wa 함께 artinya bersama dengan. 공부해요 artinya belajar. Dan yang terakhir adalah 친구들 만나고 공부해요. Ini jika pakai go, artinya juga sama. Saya bertemu teman lalu belajar. 친구 itu artinya teman, rel itu artinya partikel objek, 만나고 itu artinya bertemu dan, 공부해요 artinya belajar. Serta 친구들 만나요. 그 후에 공부해요. Artinya adalah bertemu teman, setelah itu belajar. Demikian penjabaran tentang partikel aso dan oso yang artinya lalu atau dan. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.